Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pendidikan Islam dari kelompok 4 sampai kelompok 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga terutama saya bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Dr. Kamsina MPDI. Salawat salam dan salawat tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Langsung saja, inilah penjelasan dari saya. Materi pertama yaitu metode dalam pendidikan Islam. Metode merupakan suatu cara dalam menempuh proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pengajaran, dan salah satu cara mempermudah pembelajaran disampaikan, maka metode dalam pendidikan Islam sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Thayer Yusuf dan Syaiful Anwar mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengaplikasikan sebuah metode pendidikan. Di antaranya, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan guru, peserta didik, situasi dan kondisi pengajaran berlangsung, fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, kelebihan dan kekurangan suatu metode. Pendekatan metode pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama, pendekatan agamis, pendekatan biologis, pendekatan psikologis, dan yang terakhir adalah pendekatan sosiologis. Adapun prinsip-prinsip metode mengajar. Yang pertama itu metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Kedua, metode harus memanfaatkan hukum pembelajaran. Metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Metode harus didasarkan atas teori dan praktek yang terpadu dengan baik. Yang terakhir yaitu metode mampu merangsang kemampuan berpikir dan nalar peserta didik. Metode mengajar dalam pendidikan Islam itu ada 7, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode eksperimen, dan metode kerja kelompok. Ada selanjutnya yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah. Oke, yang pertama yaitu pesantren atau pesantrian. Pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua yaitu madrasah. Madrasah adalah sekolah atau perguruan yang didasarkan pada agama Islam. Sedangkan jenjangnya ada madrasah
ibtidaiyah, yaitu sekolah agama Islam tingkat dasar atau SD. Madrasah sanawiyah, yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah pertama atau SMP. Dan madrasah aliyah, yaitu sekolah agama Islam pada tingkat menengah atas atau SMA. Sebenarnya istilah madrasah bukanlah asli dari Indonesia, tetapi ia muncul pertama kali pada abad 10 atau 11 Masehi di Timur Tengah. Selanjutnya itu sekolah. Kata sekolah salah satunya memiliki arti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Serta salah satu dari beberapa arti lainnya yaitu usaha menuntut kepandaian atau ilmu pengetahuan, pelajaran, dan pengajaran. Sedangkan secara khusus, sekolah agama diartikan sebagai sekolah yang memberikan pendidikan dalam bidang keagamaan. Oke, adapun perbedaan madrasah, pesantren, dan sekolah. Perbedaan yang pertama itu kurikulum berbeda. Perbedaan madrasah antara pesantren dengan sekolah umum terletak pada kurikulum pendidikannya. Sekolah umum menggunakan kurikulum dari pemerintah, sedangkan untuk pesantren selain menggunakan kurikulum dari pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum sendiri yang lebih berfokus pada pendidikan agama. Perbedaan yang kedua yaitu kegiatan belajar. Pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum. Kegiatan belajar pesantren lebih padat dibandingkan sekolah umum. Kegiatan belajar pesantren biasa atau bisa berlangsung sehari semalam. Berbeda dengan sekolah umum yang hanya berlangsung dari pagi hingga sore saja. Selain itu, santri juga akan diawasi selama 24 jam. Hal ini membuat para orang tua santri tidak khawatir lagi karena anak-anaknya akan berada dalam pengawasan yang baik, yang aman. Perbedaan yang ketiga itu santri ditanamkan pendidikan akhlak lebih dalam. Baik sekolah umum atau pesantren akan mengajarkan muridnya tentang pendidikan akhlak. Perbedaan yang keempat itu santri tinggal di asrama siswa sekolah umum pastinya akan tinggal di rumahnya masing-masing, tetapi berbeda dengan santri di pesantren. Para santri akan tinggal di asrama yang sudah disediakan oleh pihak pesantren. Kalaupun ingin pulang, santri akan diperbolehkan pulang di waktu-waktu tertentu saja. Misalnya saja saat liburan semester, mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Yang kelima yaitu santri diajarkan untuk memiliki sifat mandiri dan disiplin. Seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, santri akan tinggal di asrama. Tentunya mereka akan jauh dari orang tua. Dengan begitu, para santri dituntut agar selalu mandiri dan disiplin. Berbeda dengan siswa sekolah umum yang memiliki sifat mandiri dan disiplin yang tidak setinggi santri pesantren. Materi selanjutnya yaitu ada gagasan dan pembaruan pemikiran pendidikan Islam menurut Azyomardi Azra. Tujuan pendidikan Islam menurut Azyomardi Azra. Tujuan pendidikan Islam menurut Azyomardi Azra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam. Tetapi seperti pendidikan umum lainnya, tentunya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang lebih bersifat operasional, sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh. Tujuan pendidikan Islam yang dimaksud adalah tujuan
pertama-tama yang hendak dicapai dalam proses pendidikan itu. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam menurut Aziomardi Azra, bahwa kurikulum merupakan pencapaian tujuan-tujuan yang lebih terperinci, lengkap dengan materi, metode dan sistem evaluasi melalui tahap-tahap penguasaan peserta didik terhadap berbagai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pengertiannya sejalan dengan pendapat Crow and Crow yang dikutip oleh Abuddin Nata, bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematik yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Berikutnya, menurut Azra, dalam pendidikan Islam perlu dikembangkan strategi pendekatan ganda dengan tujuan memadukan pendekatan-pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan Muslim agar dapat menghadapi dan menjawab tuntutan kehidupan dan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu ilmu pendidikan Islam, guru dalam pendidikan Islam. Guru dalam pendidikan Islam. Apa sih itu guru? Guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya itu mengajar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher, yang berarti pengajar. Dan edukator, yang berarti pendidik atau ahli mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menunjukkan pengertian guru, seperti ustaz, mudarris, muallim, muaddib, dan murab. Selanjutnya, tugas guru. Tugas guru dalam pendidikan Islam. Al-Ghazali menjelaskan tugas dan kewajiban seorang guru dalam kitab Ihya Ulumuddin Mizan al-Amal, yaitu yang pertama, mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam tugas dan kewajiban. Adapun syarat seorang guru, maka ia layak menjadi ganti Rasulullah SAW. Dialah sebenar-benarnya alim atau berilmu atau intelektual. Berikutnya itu memberi kasih sayang terhadap anak didik, memberi kasih sayang kepada murid-murid, dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Berikutnya itu menjadi teladan bagi anak didiknya. Kemudian menjaga kode etik guru. Seorang guru yang memegang salah satu mata pelajaran sebaiknya juga jangan menjelek-jelekan mata pelajaran lainnya di hadapan muridnya. Menurut Ibnu Jamaah yang dikutip oleh Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, etika guru dibagi atas 3 macam, yaitu pertama, etika yang terkait dengan diri sendiri, yaitu memiliki sifat keagamaan yang baik, meliputi tunduk dan patuh terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa membaca Al-Quran, berzikir baik dengan hati maupun lisan, memelihara wibawa Nabi Muhammad, menjaga perilaku lahir dan batin, memiliki akhlak yang mulia seperti menghias diri dengan menjaga diri, khusyuk, tawadu, qanaah, zuhud, dan memiliki daya dan hasrat yang kuat. Etika yang kedua yaitu etika terhadap peserta didik, yaitu yang pertama sifat adabiyah yang terkait dengan akhlak mulia.
Uh, yang kedua itu sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan atau muhniyah. Etika yang ketiga yaitu etika dalam proses belajar mengajar, yaitu sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan. Sifat seni atau menyenangkan, sifat yang menyenangkan dalam mengajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Uh, Berikutnya yaitu dalam Islam guru sebaiknya memiliki sifat-sifat ada beberapa sifat-sifat yang perlu seorang guru miliki. Yang pertama itu zuhud atau tidak mengutamakan materi. Mengajar dilakukan karena mencari keridoan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersih tubuhnya. Jadi penampilan lahiriahnya itu menyenangkan, kemudian bersih jiwanya, tidak mempunyai dosa besar, kemudian tidak ria, tidak memendam rasa dengki dan iri hati, tidak menyenangi permusuhan, ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru, sesuai perbuatan dengan perkataannya, tidak malu mengakui ketidaktahuan, dan yang terakhir yaitu seorang guru harus bijaksana. Guru adalah hasil penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya. Dapat berupa sepengerangkat pengetahuan, perilaku yang dimiliki dan dikuasai dalam rangka menjalankan tugas keprofesionalannya. Menurut Nana Sujana, dalam proses belajar mengajar 76% kualitas siswa dipengaruhi oleh kompetensi guru. Sebagai suatu profesi, guru harus memiliki 5 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepemimpinan. Materi selanjutnya yaitu filosofi pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Apa sih itu pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu ide atau gagasan pokok yang berarti bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seorang belajar di lembaga pendidikan formal, bahwa seseorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Prinsip pendidikan seumur hidup didasari atas berbagai landasan. Fuad Hasan telah menulis beberapa dasar pemikiran ditinjau dari berbagai aspek tentang urgensi atau pentingnya pendidikan seumur hidup, yang meliputi yaitu aspek filosofis, aspek psikofisik, aspek sosio budaya, aspek ekonomis, dan aspek politis, serta aspek teknologis. Dalam Islam, pendidikan seumur hidup merupakan salah satu asas pendidikan. Seorang mukmin diharapkan terus-menerus berinteraksi dengan ayat-ayat Tuhan agar semakin memperkuat keimanannya. Adapun implikasi pendidikan dalam masyarakat mengandung kemungkinan yang luas dan bervariasi. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan kejuruan, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, dan yang terakhir yaitu pendidikan kultural atau budaya dan pengisian waktu senggang. Materi selanjutnya yaitu pendidikan Islam dalam realitas. Perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sebenarnya sudah lama dimulai. Tetapi hingga saat ini pendidikan Islam dapat dikatakan masih harus diperjuangkan terus untuk mewujudkan maksud tersebut. Hal ini disebabkan oleh eksistensi pendidikan Islam yang seringkali harus berhadapan dengan negara.
Artinya kebijakan politik pemerintah tentang pendidikan Islam dapat dikatakan tidak kondusif. Pendidikan Islam barulah mendapat perhatian yang cukup signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, dan lebih dilakukan lagi oleh lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun transformasi pendidikan Islam, yang pertama itu pembaruan epistemologi. Keilmuan pendidikan Islam. Di masa lalu ada anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu umum merupakan dua hal yang dikotomis. Oleh karena itu, keduanya sulit untuk disatukan. Dengan begitu, sebagai implikasinya, lembaga pendidikan umum berdiri di mana-mana dengan gagahnya di negeri ini. Sedangkan lembaga pendidikan Islam harus berjuang sedemikian rupa agar bisa eksis secara kualitatif. Sebab lembaga pendidikan Islam belumlah dianggap sejajar dengan lembaga pendidikan umum. Yang kedua yaitu pembaruan kelembagaan pendidikan Islam. Banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan menghadapi ekspansi sistem pendidikan umum, untuk tidak menyebut sistem pendidikan sekuler. Dengan begitu, sebagai konsekuensinya, pertama, pesantren lenyap setelah tergusur oleh sistem pendidikan umum. Kedua, pesantren mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum. Dan ketiga, pesantren setidak-tidaknya menyesuaikan diri dan mengadopsi sedikit banyak isi materi yang terakhir yaitu mini riset pendidikan bahasa Inggris, profil dan dinamika kegiatannya. Program studi pendidikan bahasa Inggris dimulai dengan dibukanya beberapa jurusan atau program studi dalam lingkup IAIN Alauddin Makassar, termasuk tadris pendidikan bahasa Inggris pada masa jabatan Rektor IAIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. H. Abdul Muin Salim. Sejak berdirinya program studi ini, dari tadris bahasa Inggris hingga prodi pendidikan bahasa Inggris, sampai saat ini telah dipimpin oleh 5 orang ketua jurusan program studi pendidikan bahasa Inggris. Saat ini memiliki 18 orang dosen 18 orang dosen tetap berpendidikan S2 dan S3. Selain itu terdapat 6 orang dosen baik dosen tetap non-PNS maupun dosen kontrak berpendidikan magister pendidikan bahasa Inggris. Adapun fasilitas prodi pendidikan bahasa Inggris IAIN Alauddin Makassar sebanyak 13 ruangan dengan fungsinya masing-masing dan 1 tempat parkir. Memiliki 1 mitra beasiswa yaitu Community College Initiative Program atau CCIP. Sampai saat ini sudah begitu banyak kerjasama yang dijalani oleh program studi pendidikan bahasa Inggris dan prestasi yang diraih oleh mahasiswanya. Dinamika kegiatannya terus berkembang hingga saat ini dengan program-program unggulannya yang luar biasa. Lebih lengkapnya fasilitas prodi pendidikan bahasa Inggris yaitu pertama, ruang kuliah yang representatif, laboratorium micro teaching, laboratorium bahasa Arab dan Inggris, pusat kegiatan mahasiswa atau PKM, sarana olahraga, sekolah mitra, ada perpustakaan universitas, fakultas, dan jurusan. Adapun ruang teater, sudah ada auditorium, ruang jurusan, masjid, poliklinik, dan yang terakhir parkiran yang cukup luas dan teratur. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya
sampaikan dalam video ini. Semoga penjelasan saya ini cukup untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.